Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast pendidikan menggali jejak prestasi bersama saya Ainul Yakin. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua narasumber kakak beradik yang saling sayang, saling belas kasih. Pokoknya mereka ini sangat kompak dalam hal-hal kebaikan, penurut, solid. Coba contoh saling menyayangi gimana? Ini yang perlu dicontoh ya. Ayah, bunda, serta anak-anak hebat dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Sadin dan Putih. Mereka ini tentunya punya prestasi karena semua narasumber pada podcast pendidikan menggali jejak prestasi ini adalah pilihan yang mana dengan harapan bisa memotivasi para pemirsa dimanapun berada. Langsung saja saya akan memperkenalkan. Oh, bukan saya yang memperkenalkan, tapi biar mereka berdua yang langsung memperkenalkan. Silakan, mulai dari kakak Solihah. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Tinta Miramba Sadin Istimira, saya dipanggil Sadin. Dan sekarang saya sekolahnya di SMA Negeri 1 Bangil, kelas 10C. Ya, siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Putih Sindira, biasa dipanggil Putih, dan sekarang saya duduk di SMP Negeri 1 Bangil kelas 7. Cocok untuk penyiar di stasiun kereta, di Juanda, di bandara ya. Suaranya sangat lembut seperti kulitnya. Baik, ayah, bunda, serta anak-anak hebat dimanapun berada, langsung saja. Perlu diketahui mereka ini tentunya dengan orang tua yang hebat juga di belakang mereka ya. Ya. Orang tua hebat mereka ya. Mereka aturannya cara mengatur mereka ini sangat mudah. Ya, sangat mudah, menurut sama orang tua. Ya, pokoknya sangat luar biasa. Mereka ini alumni dari wartawan cilik majalah Ciluklah. Kalau kakak ya Sadin ini di angkatan 3 waktu kelas 5 ya, kelas 5 SD ya. Sedangkan Putih angkatan 6 juga sama kelas 5 ya. Kalau Sadin dulu angkatan 3 tahun berapa nih? Waktu COVID sekitar ya? tahun 2020-an ya. Kalau Putih Sekitar tahun 2023. tahun 2023. Selisih berapa angkatan tadi? 3 angkatan. 3 angkatan. Ya. Dimana di wartawan cilik ini mereka punya pengalaman. Apa saja pengalamannya? Bisa diceritakan. Oh, mungkin Sadin dulu. Awal ikut serta wartawan cilik bagaimana? Masih ingat nggak? Waktu itu kan, waktu tahun 2020 itu kan awalnya kan libur sekolah 2 minggu. Nah, karena libur 2 minggu itu semakin lama tuh awalnya masih sering ngerjain tugas, terus masih produktif lah, awal-awal 2 minggu itu masih produktif. Terus lama-lama karena libur, jadi ya udah dipuas-puasin aja dong liburnya karena mau libur lama kan. Terus akhirnya sama Abi ditawarin tuh sama kayak artikel gitu, Kak mau ikut ini nggak? Terus aku coba baca-baca kayak, kayaknya seru sih. Tapi aku juga waktu itu masih takut karena itu first time banget aku jadi kayak majalah-majalah gitu. Aku sebelumnya nggak pernah kayak gitu-gitu nulis artikel, aku cuma nulis cerpen, itu pun buat dipajang di kamar sendiri aja. Terus akhirnya sama Abi, ayo nggak apa-apa, disemangatin sama Abi. Terus akhirnya coba dia daftar, iseng daftar, berarti ya akhirnya lolos. Alhamdulillah. Tapi waktu itu nggak ada HP ya, Kak ya? Ya, nggak ada HP, nggak ada HP. Kalau dulu produktif karena nggak ada HP ya. Iya, sekarang benar. Ya. Produktivitasnya semakin menurun ya karena ada HP gitu. Enggak ya? Nggak ada Tetap apa-apa. semangat. Tetap semangat. Iya. Kalau adik gimana, adik? Apakah sama? Ada apa motivasi dari orang tua dulu? Adik ini kayaknya lebih kayak ini. Gimana, Dek? Kamu, Dek? Jadi kalau sebenarnya aku itu jauh lebih diam ya daripada kakak. Jadi sebenarnya kok Gimana? Maksudnya jauh lebih diam itu lebih banyak dipaksa sama orang tua. Iya. Terus Jadi- akhirnya karena mungkin adik merasa kakakku sudah di angkatan 3, terus orang tua minta untuk ikut juga, akhirnya mau nggak mau harus ikut gitu. Iya. Iya. Terus apa saja sih tugas di majalah Ciluklah waktu itu? Masih inget nggak? Setiap bulan itu berapa bulan? Berapa bulan tugas itu? Jadi tugas di situ itu
dikasih kayak dibagi perannya gitu. Ini mungkin sama ya tugasnya Iya, ya. sama. Mungkin mewakili siapa? Itu kayak dikasih tugas, misal Sadin di bulan ini ngerjain rubrik cerpen, terus di bulan selanjutnya ngerjain rubrik kayak ngeliput sekolah-sekolah, mungkin sekolah TK atau sekolah SD, kan memang waktu itu kan tingkatnya di tingkat SD majalah anak-anak, jadi ya ngeliput mungkin sekolah-sekolah yang di bawahnya atau SD negeri, SD swasta, pokoknya kita liput SD yang berprestasi. Terus ada juga banyak kok rubrik-rubriknya itu, dan ngerjainnya itu juga dibantu sama Abi. Ya, Mantap. memang di awal kalau nggak salah Abi dulu masih ingat, setelah ada seleksi kalau nggak salah Indonesia itu ada berapa temanmu dulu Kak? Ada 10 apa 11 ya? 11 ya. Jadi se-Indonesia itu ada 11 anak terpilih. Dan kalau nggak salah juga Sadin di angkatan 3 itu Jawa Timur ada berapa? Ada 2 apa ada 2 ya? Sama Gresik ya. Terus adik. Adik gimana? Tugas-tugasnya gimana? Lancar-lancar baik? Gimana? Kamu buat sendiri? Enggak, dibantu sama Abi. Dibantu sama Abi. Tapi bukan Abi yang buat ya? Ya. Kalau kakak dulu ngerjakan selesai, terus Abinya Nanti yang apa Edit. ya finishingnya ya pasti belum ada pengalaman juga, masih SD, tapi mereka berdua ini Kak, waktu itu pernah saya belikan 5 novel kalau nggak salah itu, saya kasih 1 hari itu selesai, tapi waktu itu tidak ada kalau tidak ada handphone, jadi 1 hari selesai 5 novel dengan tebal berapa senti itu ya, karena terlihat di situ literasinya sangat baik. Akhirnya saya coba untuk ikut di wartawan Cilik, majalah Cilik lah ya. Nah sekarang kita pindah. Kak, kemarin kamu kalau nggak salah punya apa itu prestasi nyinden, iya Kak, prestasi nyinden, nggak tahu belajar kemana ini. Kemarin juara 1 ya Kak ya? juara 3 Oh enggak, di ini di SMA? di SMA. Oh, bukan nyinden itu. Oh apa, nyanyi? Vokal Jawa. Vokal. Juara 3 itu apa? Juara 3 itu MGMP. MGMP Oh, waktu tentang SMP. Majapat waktu SMP. Waktu SMP. Terus selain nyanyi kalau nggak salah waktu itu lomba bercerita. Iya, Apa? dongeng. Bercerita ya. Iya. Pertama di tingkat SD kelas 3, kelas 5 ya. Kelas 5 sampai kabupaten ya. Waktu itu sampai kabupaten ya. Oh, Ya, ya. yang kabupaten kamu mengangkat cerita tentang apa itu? Joko Seger. Tengger ya? Asal-usul upacara rakyatnya Kasodo ya. Ada di YouTube ya, di YouTube-nya Rensa Ayi. Terus Abi ikutkan yang di Malang itu enggak ya? Iya. Iya. Terus Abi ikutkan yang acara dongeng di Malang itu Kak ya, di apa? Di klinik gigi. Klinik THT. THT. Itu juara 1 kamu Kak ya? Iya. Juara 1. Terus Abi juga ikutkan online di Universitas Trunojoyo di Madura. Nah, Tapi itu lombanya daring. daring juara 1 juga, alhamdulillah. Terus adik dulu waktu TK, waktu TK kamu juara apa Dek? Masih inget Dek? Warnai. Warnai juara berapa kamu Dek? Juara 1. Juara 1. Waktu itu sama Ibu Bupati ya? Siapa? Masih ingat namanya? Ibu? Bu Irsat. Bu Irsat. Dalam rangka ulang tahun Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Yang keberapa? Lupa. Iya. Baik. Saya nggak panjang lebar. Saya ingin tahu kesanmu ya. Ini kan kalian berdua ini sejauh ini tidak lepas dengan yang namanya orang tua. Orang tua yang mengarahkan kamu, orang tua yang mensupport kamu di belakang, ya, yang mendoakan kamu juga. Ya. Kalau menurut Sadin dulu, orang tua itu bagaimana? Mama dulu, mama. Sosok seorang mama itu gimana? Ya meskipun agak cerewet ya. Sosok mama bagimu ini. Jadi menurut aku, mama itu adalah orang yang kalau misalnya aku lagi down itu selalu yang bikin aku apa gitu. Mama di situ nggak boleh, Selalu. nggak usah takut ya, nggak usah It's takut. okay. Oke. Pure from heart. Iya. Asik. Dilanjut dulu. Jadi
menurutku kalau aku lagi down gitu, aku lagi nggak percaya sama diriku sendiri, kadang kan memang ada beberapa titik kita kayak hektik sama keadaan, kayak Hektik itu apa? keadaannya tuh lagi acak adul gitu loh, kayak pikiran, perbuatan, omongan tuh kayak gak ada yang sama. Kita mau ngerjain apa tapi pikiran di mana, terus ya akhirnya nggak ada yang jalan, pikiran nggak jalan, yang dikerjain juga nggak jalan. Nah itu yang bisa bikin aku kayak keep it up kak, itu tuh mama. Soalnya mama ini selalu percaya ke aku kalau aku tuh bisa. Jadi yang awalnya aku tuh minder sama diriku sendiri, kayak emang aku bisa kayak gini, terus di depan juga masih banyak hal-hal lain yang aku harus lewati. Mungkin setahun 2 tahun ke depan pasti tingkatannya itu pasti tambah susah lah ya. Tapi mama itu selalu kayak, mama percaya Din, kakak iki iso, wis ta lah, kamu aja sing minder. Jadi aku kayak, oke, nek mamaku percaya aku bisa, berarti seharusnya aku sendiri pun bisa percaya. Kenapa kok bisa aku bisa? Karena mamaku yang orang lain yang mengamati aku percaya bahwa aku bisa. Jadi sebenarnya support dari orang sekitar, terutama dari orang tua, itu benar-benar penting banget. Itu jadi landasan dari semua apa yang kalian kerjain. Iya. Ya. Kalau luar biasa memang seorang ibu itu memang nomor satu. Kalau Abi gimana Abi? Nah, kalau mama ini yang bagian nge-keep it. Kalau Abi gimana? Bentar, Iya, kan iya. ada hubungannya. Nah, jadi kalau mama itu yang bagian naikin, Abi yang bagian dorong. Nah, kalau naik doang, gak ada arahnya kan? Siapa dong yang ngarahin? Nah, datanglah sosok Abi yang Bawa mengarahkan. traktor ya? Ya, betul banget ya guys ya. Contohnya apa ya? Jadi aku kalau udah disemangatin mama juga bingung. Aku ini nanti ya disemangatin aja. Arahnya kemana? Nah, itu Diperkuat ya itu sama Abi ya? betul. Jadi Diperkuat. ya, jadi Abi yang ngarahin kesini kak. Dan dia itu tadi support. Mama support itu udah bikin bahagia, apalagi dari dua-duanya. Mama Abi, mama yang nyemangatin, Abi yang dorong. Abi yang sini, Abi cariin event, sini Abi biayain lomba, Abi anterin, Abi gini. Ya kan pasti kayak kita Sampai yang sekarang awalnya ya, itu kan ya? iya, Nggak dulu kan ya? Nah, sekarang kan kamu kan gampang ya. Abi ngasih kak ada event ini, langsung siap lah. boleh. Oke. Oh, gitu ya kak ya. Tapi kalau dari mama sama Abi itu yang paling apa, kadang agak over. Kalau kasarannya itu agak apa ya, bukan jahat sih, apa ya, over ya itu apa? Mama. Abi enggak ya kak ya? Enggak. Ya. Abi masih ngasih aku space buat berkembang. Tapi sekali punya kesalahan langsung tak, Ya, gitu itu ya guys ya, hati-hati kepada ayah kalian. Kalau kalian bikin salah itu fatal loh. Guys, trauma. Iya. Ini putri malu ini gimana? Kalau sosok aduh Mi. Kalau sosok seorang mama gimana? Gimana, Dek? Kalau kamu sering nggak diajak ngobrol sama mama? Pulang sekolah, biasanya kamu ya yang ngobrol sama mama ya. Adik, biasanya apa yang kamu lakuin kalau pulang sekolah? Cerita ya waktu sekolah itu ngapain aja, aktivitas sama teman-teman itu ngapain aja, itu cerita apapun ya ke mama. Kalau ke Abi nggak? Kadang-kadang ya? Kadang-kadang. Apa? Tak ke Abi, takut? Enggak ya, biasanya lebih ke mama. Tapi kalau sama mama, takut baru ke Abi. Kalau ke Abi ke mama, takut baru ke yang gitu ya biasanya Bu ya. Nah kan, baik, perlu diketahui nggih Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, memang putra putri kita memang sangat butuh perhatian orang tua. Seperti contoh, mereka pulang sekolah atau pulang apapun itu kegiatan, silahkan ayah bunda bisa bertanya apa yang sudah kamu lakukan, kejadian apa yang kamu alami. Ya jadi biar mereka itu terkesan saya diperhatikan, jadi memotivasi, menambah psikis mereka itu, mereka dianakkan. Jadi tidak mereka pulang dari sekolah capek-capek meskipun ada masalah, ada apa, PR apapun, nyampe rumah kita diam saja, tidak ada pertanyaan, itu membuat mereka atau dari segi komunikasi mereka itu kurang. Jadi ayo sama-sama kita sebagai orang tua kita terapkan, kita tanya mereka kejadian apa yang kamu alami dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan menambah komunikasi kita, obrolan kita sempatkan meskipun 5 menit ataupun 10 menit ketika kita santai, kita sempatkan lah untuk ngobrol sama mereka. Gitu ya. Kalau kalian berdua yang Abi ketahui pulang langsung gitu ya, kalau ditulis itu sudah berbuku-buku ya. Tapi kan memang itu yang kamu suka ya, daripada orang tua diem ya, orang tuamu capek tetap mengajak kalian ngobrol. Kecuali Abi biasanya kalau capek ya sudah capek. Tapi kalau mama lebih banyak waktu di rumah, mungkin ngajak ngobrolnya enak gitu ya. Sakin dan Putih, gimana cara kamu mengatur belajar?
Gitu aja. Gimana kamu cara mengatur belajar? Ya sekolah, ya ngaji ya. Kamu kan ngaji. Ngajimu kan setelah sebelum maghrib sampai setelah sholat isya. Ya ngaji. Gimana cara mengatur belajarnya di rumah? Kakak dulu. Ya sekolah itu ya udah sekolah ya, dari jam 6:30 pulang jam 2:30 sampai rumah jam 3 lah, bisa beres semuanya tuh jam 3, bener udah ganti baju semua tuh jam 3. Jadi dimulai itu lapar ya pasti, makan dulu. Bajunya ini ya ditaruh yang rapi ya. Iya dong, pasti harus ya teman-teman, Langsung kan? harus bener. Jadi pulang sekolah bersih-bersih dulu dong. Oh ya betul. Memang ya. Bersih-bersih Itu dulu. kan orang tua ngajari kan seperti itu ya. Iya, bener Terus banget. kamu terapkan. Harus diterapin. Iya. Kebiasaan baik. Mantap. Terus habis itu udah bersih, makan. Makan tanpa disuruh. Iya dong. Langsung. Langsung. Makan. Langsung. Ada makanan langsung. Langsung dimakan. makan. Iya. Lapar guys. Lapar. Lapar. Soalnya untuk belajar itu kalau laparnya nggak masuk loh, Rek. Kan kalian harus makan sepiring, 2 piring, 3 piring nggak apa-apa. Lanjutin aja. Nah udah makan, udah lega kan? Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan HP ditaruh. ngantuk. HP HP ditaruh kan sudah pegang HP ya. Bener. Sip. Terus udah kalau misalnya memang dikira besok ada PR, aduh nih PR susah banget nih. Wah, main pikiran nih. Coba dicek dulu. Bisa nggak sih, misal dikerjakan saiki misal aja sih, Sore dilihat tadi. sih, dilihat sih, dibuka dulu, dilihat sih. Misalnya ngerasa, oh iso iki kok, ya udah nanti. Kalau aku pribadi kayak gitu. Tapi kalau memang kalian lebih rajin, kalian buka, wah harus sekarang, ya nggak apa-apa. Jangan ditunda-tunda. Benar, soalnya percuma ya guys, kita pulang sekolah, terus di sekolah itu udah termasak. Termasak. Terus, Pikiran. benar, pikiran, hati, mulut semuanya. Jadi pulang tuh yang penting tuh makan loh, Rek. Makan tuh penting. Sip, langsung. makan, Terus terus baru ngaji ya? ngecek. Belum, Oh, ngecek belum. dulu, terus, nah ngaji ini kan juga punya PR. Iya. Nah, dicek dulu. Mepet gak mepet, kerjain duluan lah. Kerjain duluan, hadis, fikih, mungkin nembel kitab. Nah udah. Terus, itu kalau langsung itu, terus habis itu semua, kan tadi cuma bersih-bersih, terus mandi. Ya mandi, habis itu berangkat tuh ngaji dari jam, pokoknya dari Sebelum maghrib. maghrib ya, Dari sebelum mag- maghrib ya, sebelum maghrib, berangkat. sebelum maghrib. Sholat jamaah di sana. Iya, sholat baca- jamaah di sana. Kalau berangkatnya cepat, kalau berangkatnya agak telat ya kadang aku sama adik sholat jamaah di rumah dulu. Oh, iya. Jadi Tutup berangkat jamaah di ya, sana, Kak? tutup jamaah. Terus sholat Terus sampai sana itu tinggal baca rotib. baca rotib ya, Rotib setiap aja. maghrib ya. Baca rotib. Yasin rotib ya. Rotib Rotib aja saja, sih. tapi kalau sendiri kalau- nggak kalau ngaji di sama rumah Abi ya? sama Abi yasin rotib. Kalau di ngaji rotib aja soalnya Tanpa kan. disuruh. Iya dong, Iya, kan memang pasti. udah kebiasaan. Udah kebiasaan, masya Allah. Bener. Terus habis itu udah langsung ngaji itu sampai jam 8. Setengah 8 Sampai ya. jam setengah 8, tergantung maghribnya. Kalau maghribnya cepat, pulangnya cepat. Kalau maghribnya lambat ya pulangnya lambat. Pokoknya Bukan pulangnya maghribnya, setelah isanya. Kan belum bukan maghribnya setelah isya. atau setelah maghribnya. Oh, masih, iya, iya, Nah, iya. terus habis itu sholat isya dulu jamaah, sunnah sebelum, sholat isya, sunnah Witir, setelah, iya. terus witir juga. Oh, Habis itu habis sholat witir. ngaji di mana? Sadin, di Al-Wafa ya? Iya, Al-Wafa AIC. Islamic Center, AIC. AIC. Terus habis itu baru, nah itu pulang itu 7.15 kan pulang ya, mungkin sampai rumah jam setengah 8. Terus setengah 8 tuh ya masih masih lapar lagi kan, udah makan tadi sore. Makan. Makanya makan itu sore teman-teman. Iya. Biar malamnya itu bisa produktif. Ya mungkin Soalnya- adik mau nambahin kak. Adik mau Boleh, nambahin. boleh, Gimana, boleh. Dek? Kalau kakak malam kan gimana? Kalau malam setelah ngaji dilanjutkan, kamu kan berdua kan. Pokoknya mereka Kegiatan ini kita sudah hampir sama. sangat kayak rantai. Mereka ini sangat kasih sayangnya sangat luar biasa, sangat penurut, kompak. Ya. Kalau adik gimana mau nambahin gimana? Jadi kalau Belajarnya. setelah pulang ngaji, aku tuh biasanya paling enggak lah itu buka buku, masih bentar itu paling enggak baca. Tanpa disuruh. Iya, tanpa disuruh. Paling enggak kita tuh harus lebih awal lah step materinya dari sekolah. Jadi kita bisa lebih tahu lagi materi yang Iya. dipelajarin di sekolah itu nanti. Jadi paling enggak kita belajar buka-buka buku paling enggak 30 Nata menit buku ya, atau Dek, ya? 45 menit gitu. Nata buku ya. Iya, bukan setiap besok malam. Tinggal Biar malam, besoknya tuh langsung tinggal ya. mandi nyantai gitu berangkatnya. Iya. Inilah contoh anak soleh. Saya jadi keluarga, lebih dari keluarga cemara ini apa ya? Lebih tinggi dari cemara itu apa? Mungkin keluarga kurma atau apa ya. Itu. Alhamdulillah, semoga putra putri kita menjadi anak yang soleh-solehah, membanggakan kedua orang tua, keluarga khususnya. Oke, terakhir pesan kalian untuk teman-teman kalian. Dari siapa dulu? Adik dulu. Adik dulu. Kakaknya ini ngalah, adik dulu. Khawatir adik kenapa-napa, jadi adik dulu gitu ya. Kayak. Adik. Gimana ya? Jadi hidup ini perjalanan bukan sebuah tujuan. Jadi gimana pun itu nikmatin aja prosesnya, perjalanannya, mau susah mau gampang nikmatin aja semuanya. Soalnya nanti juga pasti bakalan indah lah hasilnya. Kalau Insyaallah. emang benar-benar kitanya usaha
terus doa juga ya pasti nanti insya Allah bagus lah hasilnya. Masya Allah. Kamu nemu di mana? Ya semoga bisa diterapkan ini. Habis sekali. Kuat. Ya kuat namanya ya. Kalau kakak gimana kak? Apa masalah hidup juga? Your only limit is your mind. Aduh, karena tadi ketemu bule ngobrol sama Bang. jadi sekarang Enggak. iya, betul, ya. Artinya. Your only limit is your mind itu motivasi yang udah aku pegang dari SMP kelas 1. Your only limit is your mind. Artinya Batasanmu adalah pikiranmu sendiri. maksudnya Nah, kita ini sebenarnya bisa loh, Rek. Bisa. bisa. Yang bikin gak bisa itu pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita udah wah gak iso, iki angel satos gak iso. Ya udah gak bisa. Otomatis Tersugesti. benar. Sugesti itu penting banget. Kayak ya itu tadi batasanmu adalah pikiranmu sendiri. Kalau pikiranmu sendiri ngurung mimpimu, ya gimana badanmu bisa tahu kalau mimpimu itu. Tapi kalau misalnya pikiranmu berani kayak aku pengen nih jadi iki. Udah walaupun gak masuk akal. Ya gak apa-apa, jenenge mimpi toh. Ya kalau pasti ada jalannya lah, nyambung sama penyanyi. Insya Allah. Karena hidup itu perjalanan, Rek, bukan tujuan. Luar biasa. Santai. Keren. Termotivasi, saya sendiri termotivasi. Ya. Obrolan yang sangat semoga itu semuanya bisa berjalan dan istiqomah. Amin. Ya. Mungkin terima kasih banyak Putih, Dek, Sadin, ya sudah jadi narasumber yang motivasi para pemirsa semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Sadin dan Putih bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf saya Ainul Yakin, Putih, Sadin. Sadin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Penuh dengan